Bapa dalam surga, kami mengerti ya Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kami, sungguh segala sesuatu akan terlewat dengan begitu saja. Karenanya ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengasihanan Tuhan bagi kami ini, sehingga kami boleh betul dapat mengerti akan firman-Mu melalui pencerahan daripada Roh-Mu yang kudus. Tolong setiap kami yang menghadiri seminar ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, hingga dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh beroleh berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Roy boleh ditampilkan, saya punya PowerPoint. Oke, pada pagi hari ini saudara kita akan membahas mengenai kitab Ayub. Ya, saya berikan judul di sana The Wisdom of Job, ya. Hikmat daripada Ayub, saudara, ya. Dan untuk itu kita akan membaca, saudara, dari Ayub pasal 28. Ayub pasal 28. Sebenarnya kita harus membaca keseluruhan daripada pasal ini, tapi nanti waktunya keburu habis untuk baca Alkitab, ya. Jadi kita akan membaca dari ayat 20 sampai 28. Saya khawatir Bapak Ibu nanti tidak membawa Alkitab, ya. Handphonenya juga dipakai untuk Zoom, jadi saya tampilkan ayat Alkitab itu di sini, ya. Ayat Ayub 28 dari ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ini yang sebenarnya menjadi inti, saudara. Pertanyaan daripada puisi dalam kitab Ayub ini. Hikmat itu dari manakah datangnya? Nah, saudara, ini nanti akan menjadi tema pokoknya bagi kitab Ayub yang akan kita bahas ini. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Ayat 23, berikut slide. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. 26. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Ketika itulah ia telah melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itu. Itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Sampai di situ Bapak Ibu kita membaca ayat Alkitab yang berkenaan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, slide berikut. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Ayub, ya, maka saudara di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama, di awal sekali daripada kitab Ayub ini, maka dikatakan di sana, saudara, ada seorang, ya, Ayub tinggalnya di tanah Uz, saudara-saudara. Tanah Uz itu kira-kira
kira-kira sebelah utara begitu ya, sebelah utara daripada Israel begitu. Utara ke lebih ke timur laut begitu ya, ke timur laut. Nah, itu tidak terlalu penting lah, Bapak Ibu nggak tahu tempatnya juga nggak apa-apa kok ya. Tapi persoalannya adalah bahwa Ayub itu bukan dari orang Yahudi, bukan orang Israel, ya. Dia tinggal di tanah Uz. Dan kalau kita lihat kitab Ayub sama sekali tidak menyebutkan Israel, tidak menyebutkan Abraham atau Ishak atau Yakub dan lain sebagainya. Tidak ada berkenaan. Maka diperkirakan oleh ahli Alkitab bahwa kitab Ayub ini adalah justru kitab yang paling tua dari Alkitab. Ya, jadi sebelum ada kitab-kitab Musa dan lain sebagainya, maka kitab Ayub ini lebih dulu ditulis, begitu. Ya, nah satu hal yang paling penting yang kita perhatikan, gambaran yang diberikan oleh narasi daripada kitab Ayub ini di dalam pasal yang pertama adalah Ayub itu seorang yang saleh, bahasa Inggrisnya blameless, ya saleh, tidak bercacat. Saudara, blameless. Dia seorang yang jujur, upright. Ya. Dan kemudian, saudara, nanti kita akan lihat bahwa tema ini berulang di dalam Kejadian pasal 20 Ayub pasal 28, bahwa Ayub itu adalah seorang yang takut akan Allah. Fear of God. Fear God. Takut akan Tuhan. Dan nanti kita lihat bahwa tema ini justru berulang di dalam Ayub pasal 28 tadi. Ya. Lalu kemudian menjauhi kejahatan. Turn away from evil. Ya, dia menjauhi kejahatan. Itu gambaran yang diberikan di dalam pasal yang pertama. Saudara mesti ingat bahwa pasal pertama dan pasal yang kedua itu adalah sebuah pasal yang ditambahkan. Begitu. Jadi maksudnya di dalam narasi Ayub itu dari pasal 3 sampai akhir, Ayub sama sekali tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan tentang pasal 1 dan pasal 2. Itu sebabnya di dalam perbantahannya dengan teman-temannya, dia tidak ada menyebutkan mengenai pasal 1 dan pasal 2, karena itu memang sesuatu yang di luar pengetahuan daripada dia. Nah, nanti kemudian baru ditambahkan setelah seluruh kitab Ayub itu selesai, lalu pasal 1 dan pasal 2 itu baru kemudian dituliskan sedemikian rupa sehingga sebenarnya di dalam kisah Ayub itu dia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam pasal pertama, pasal kedua. Kalau Ayub sudah tahu pasal pertama dan pasal kedua, pasti sudah tidak ada lagi perbantahan dengan teman-temannya, karena sudah jelas, bukan? Kenapa Ayub mengalami hal ini? Ya, ada pertaruhan di surga itu antara Allah dengan iblis, begitu kan? Jadi tidak ada lagi perbantahan, sudah jelas. Kenapa Ayub mengalami hal ini? Begitu. Nah, jadi kita lihat sampai akhir daripada kisahnya, Ayub tidak tahu mengenai pasal pertama dan pasal kedua ini. Ya, jadi pasal pertama dan pasal kedua ini adalah sesuatu yang dituliskan oleh penarasi, ya. Dan narasi ini memberikan di awal-awal pertama, saudara, bahwa Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Begitu, ya. Berikutnya, slide berikut. Saudara, di sana dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang kaya, begitu kan? Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 500 keledai betina, 3.000 ekor unta, dan 500 pasang lembu. Nah, banyak sekali bukan? Ya. Unta itu zaman dulu tuh Mercedes, saudara. Jadi boleh dikatakan Ayub itu punya 3.000 Mercedes. Begitu kan? Kita punya 2 aja udah sombong-sombong, bukan? Ya, ini Ayub punya 3.000. Lalu estate-nya saudara ada 7.000 ekor kambing domba. Nah, saudara perhatikan ya.
Jadi dia makannya apa? Dia nggak makan sayur itu, saudara. Dia makannya kambing melulu, ya. Maka umurnya panjang. Kita kurang makan kambing, saudara. Maka kita umurnya agak pendek, begitu ya. Ini istri-istri biasanya marah, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi itulah Ayub kan kaya, ya. Nah, berikut, ketika lembu sedang membajak, ya. Lalu kemudian keledai ada di padang, slide berikut. Lalu kemudian itu dirampok, saudara. Ya, dirampok. Lalu kemudian, slide yang berikut. Lalu kemudian dia punya kambing domba, saudara. Dia punya kambing domba itu, lalu kemudian ini apa namanya? Tersambar geledek. Begitu, ya. Habis itu kemudian unta-untanya dirampok lagi sama orang suku yang lain lagi, begitu. Ya. Ayub punya anak nggak tanggung-tanggung, saudara. Anaknya 10. Anaknya 10, saudara-saudara, ya. Dia itu mereka mengadakan, ini akur nih ya. Saya senang sekali melihat sebagai keluarga Ayub tuh, mereka sebenarnya sangat akur. 10 saudara ini kumpul dan mengadakan pesta bersama, saudara. Makan bersama. Kita sama saudara udah jarang makan bersama, bukan? Ya. Tapi ini anak Ayub bagus sekali menurut saya, makan bersama-sama, ya. Tapi kemudian rumah itu rubuh, lalu mati semua anak Ayub. Begitu kan? Ya. Nah, saudara bisa dibayangin apa yang Ayub alami ini. Saya bisa bayangin ya, seluruh estate-nya habis dalam satu hari. Ya, kambing domba tersambar geledek, untanya dirampok orang, lembu kambing, lembunya, keledainya, semua hilang, saudara-saudara. Ya, bahkan anak, saudara, anak udah punya 10 nih. Mati 1, tinggal 9, bukan? Masih banyak. Tapi ini 10-10-nya itu anaknya meninggal semua karena rumah rubuh. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Bahkan Tuhan mengizinkan iblis itu mengambil kesehatan daripada Ayub. Dan saudara, sakitnya daripada Ayub itu apa, saudara? Adalah gatal di seluruh tubuh. Wah, gatal sekali. Nah, saudara, kalau pernah kegatelan, ya, saudara merasa kalau sudah gatal itu kalau bisa digaruk itu, ya, itu sebenarnya rasanya enak sekali, begitu. Kalau bisa ngegaruk, begitu kan? Nah, ini saudara, gatalnya itu sampai ke dalam. Jadi Ayub itu harus ambil beling, saudara, lalu garuk. Tapi garukannya itu tidak mempan, sampai kulitnya berdarah pun itu gatalnya itu masih. Nah, saudara, komplit dah. Sekarang apa yang dikerjakan oleh iblis terhadap hidup Ayub? Ya, kekayaan habis. Keluarga habis. Lalu kemudian kesehatan habis. Saudara, kalau kita perhatikan, kita di dunia ini apa sih yang kita cari? Coba lihat saudara punya doa. Ya, doa saudara pasti 3 hal itu kok. Pertama, apalagi lagi COVID, mintanya health, kesehatan kan. Tuhan, jaga kami semua satu persatu ya supaya sehat. Loh, pemerintah aja nggak sanggup jaga kamu aja nggak jaga diri sendiri, bagaimana? Begitu kan? Suruh-suruh Tuhan lagi, begitu kan? Lalu yang kamu minta di dalam doa apa? Yang kedua adalah wealth, bukan? Kamu pasti doanya minta duit kan? Ujung-ujungnya, Tuhan tolong kami dalam pekerjaan. Ujung-ujungnya kan minta duit kan? Ya, tolong lindungi perusahaan kami. Ujung-ujungnya kan supaya tetap menghasilkan duit. Ujung-ujung semua kita mintanya kaya, sehat, dan well-being. Jangan terjadi lima ambruk, begitu kan? Nah, sudah lihat nggak? Sekarang justru oleh iblis semua diambil. Health, wealth, well-being, semua diambil oleh iblis. Nah, saudara, ketinggalan apa? Nah, berarti iblis sengaja meninggalkan istri. Apa puji Tuhan? Kagak, saudara-saudara. Slide berikut tolong. Nah, saudara,
Yang ditinggalin oleh iblis justru adalah apa? Justru istrinya. Dan istri Ayub tuh brengsek banget kan? Ya. Maka iblis menaruh perkataannya di dalam mulut daripada istri Ayub. Kutukilah Allahmu. Dan habis itu apa? Matilah lu. Begitu kan? Nah, saudara, orang di dalam keadaan Ayub, saudara-saudara, yang akan terjadi, yang normal akan terjadi adalah apa? Dua hal ini seperti dikatakan istri Ayub, bukan? Ya, apa itu, saudara? Pertama, kita marah kepada Tuhan, kan? Anger. Kita marah, saudara, kepada Tuhan karena kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa? Kita selalu bertanya sama Tuhan dalam doa, selalu kenapa? Begitu kan? Kalau lagi susah, Tuhan disuruh tanggung jawab. Kalau lagi senang, kita lupa Tuhan. Begitu kan? Ya. Nah, kalau lagi susah ini, maka anger kan marah. Kenapa Tuhan? Kenapa? Begitu loh ya. Tuhan bilang nggak kenapa-napa. Begitu kan? Ya. Tapi kita bisa marahin Tuhan, bukan? Lalu kemudian udah dalam keadaan Ayub, saudara, keluarga habis, estate habis, duit habis, yang ditinggalkan malah istri brengsek begini kan? Maka kalau seperti itu, mendingan apa? Mendingan mati aja. Nah, apa yang dikatakan oleh istri Ayub itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang tepat. Ya, kalau mengalami seperti Ayub, cuma itu yang kita hadapi, marah sama Tuhan, lalu udah stop living, bunuh diri, begitu, mati aja deh lu, begitu kan? Nah, saudara, tapi di tengah-tengah semuanya itu, apa jawab daripada Ayub? Slide berikut. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Lihat nggak? Jawaban. Nah, saudara, jadi di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, saudara, kita itu bertanya sebenarnya bagaimana Ayub dapat menjawab seperti begini. Where then does the wisdom come from? Slide berikut coba. Jadi itulah yang menjadi inti dari persoalan kita. Berikut. Bagaimana Ayub dapat menjawab demikian? Hikmatnya itu dari mana? Yang menjadi pertanyaan, saudara, di dalam Ayub 28 ayat 20, bukan? Hikmat itu dari manakah datangnya? Bagaimana si Ayub itu bisa di dalam keadaan seperti itu bisa mempunyai sikap yang demikian? Hikmat apa yang dia punyai? Where then does this wisdom come from? Dari mana? Dari mana datangnya? Ya, wisdom itu apa? Lalu kemudian dari mana datangnya? Begitu. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan bagi kita pada saat sekarang ini. Where then does this wisdom come from? Ya, slide berikut. Nah, saudara, pada waktu kita lihat, maka ini memang pokok bahasan kita adalah where. Di mana sih bijaksana itu? Where wisdom is. Lalu kemudian, how to get there. This is only known to God. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat 23 misalnya, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediaman. Ya, di mana? Di mana hikmat itu? Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita bisa ke sana untuk mendapatkan? Maka Ayub 28 ayat 23 menyatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu. This is only known to God. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Yang lain kagak tahu. Begitu, ya. Ayat 24. Ya. God is able to see what no one else can. Nah, Saudara, di dalam ayat 24, karena dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Itu sebabnya hikmat itu hanya Tuhan yang dapat melihat. God is able to see what no one else can.
Ya. Nah, saudara, lalu kemudian ya, kalau kita melihat berikutnya, saudara. Kalau kita melihat berikutnya, ayat 25 dan ayat 26, bukan? Ya. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat kuruh. Nah, saudara, di dalam penciptaan, saudara, dia yang menciptakan semuanya itu, lalu kemudian dia yang mengatur semuanya itu, saudara. Dia yang atur itu semuanya, saudara. Ya, lalu kemudian ayat 27a, ayat berikutnya, saudara. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa sekalipun hikmat itu ada pada Tuhan, saudara, sekalipun hikmat itu ada pada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi dikatakan, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya. Jadi Tuhan tidak menutup-nutupi, tidak merahasiakan, ya, tidak menyembunyikan. Lalu coba suruh manusia cari, sedangkan manusia dia tahu tidak bisa cari. Tuhan tahu hikmat itu, tapi dia declare. God, however, did not keep this knowledge of wisdom to himself, but rather declared it to his human creation. Dia tidak menyimpan buat dirinya sendiri. Nah, saudara, lalu kita lihat kembali balik kepada ayat yang terakhir dari bacaan kita. Ayub 28, ayat 28. Slide berikut. Nah, saudara, di dalam ayat berikut, bukan? Ya. Nah, saudara, inti daripada hikmat itu apa? The content of this primordial revelation is that wisdom and understanding is in fact constituted, dibentuk, saudara, bahwa hikmat dan pengertian itu dibentuk dengan apa? Nah, saudara lihat bukan apa yang menjadi tema di pasal yang pertama, di awal-awal daripada kitab Ayub, di ayat-ayat yang paling pertama di dalam kitab Ayub, dimunculkan kembali di sini, bukan? Apa itu inti daripada hikmat? Saudara, kembali. Fear of the Lord and turn away from evil. Adalah takut akan Tuhan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Slide berikut. Nah, saudara, pada waktu itu kita lihat bahwa narasi kita di dalam Ayub pasal 28 ini, saudara, lalu kemudian menunjukkan ya sebenarnya apa sih takut akan Allah itu, ya. Takut akan Allah itu jangan saudara mengerti dalam bahasa Indonesia lalu dalam arti hurufiah. Takut itu seperti kamu takut kecoa, takut tikus, takut setan, misalnya begitu ya. Bukan takut yang sedemikian, ya. Tapi takut itu menunjukkan kepada sebuah relasi yang betul, relasi yang sungguh dengan Tuhan. It means true relationship with God adalah sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. A relationship to be sustained even when the worst could happen does happen. Yaitu sebuah perkara, saudara, sebuah relasi di mana kalau ada sesuatu yang buruk mungkin terjadi, itu terjadi. Tetapi relasi kita tidak menjadi putus. Itu fear of God. Ya, bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, lalu relasi kita menjadi renggang. Oh, kita marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Wih, galak benar kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, saudara, pada waktu kita punya Tuhan, kayaknya Tuhan tidak menjadi Tuhan loh. Tuhan menjadi budak kita.
Doa selalu disuruh-suruh. Coba saudara perhatikan doa saudara. Ada yang saudara menuruti Tuhan? Enggak. Semua nyuruh. Tuhan jaga ya rumah saya. Jaga kesehatan saya. Jaga perusahaan saya. Berkati saya. Semua kalimat perintah. Ya, apa saudara kira saudara baik tuh? Berdoa saban malam. Saban pagi, saudara saban malam. Semua minta. Dan semua perintah. Coba saudara lihat doa kalian. Kalimat perintah. Tuhan jaga kami. Tuhan kami mohon. Kami ini, kami ini. Semua itu. Tapi yang namanya fear of God adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Sekalipun yang terbaik yang mungkin terjadi itu terjadi, relasi itu tidak goyah. Nah, saudara mesti perhatikan itu. Fear of God itu apa? Sebuah relasi yang dekat. Yang tidak digoncangkan dengan apapun juga. Nah, jadi kita lihat saudara, ya, ketaatan Ayub itu kepada Tuhan di tengah-tengah bencana yang dia alami, di tengah-tengah malapetaka yang dia lewati, saudara-saudara, dan semua itu, itulah menunjukkan, saudara, true wisdom and understanding. Jadi dengan perkataan lain, saudara-saudara, kalau kita melihat mulai dari pasal pertama dan yang kedua, pertaruhan antara iblis dengan Tuhan, Tuhan mau menunjukkan satu hal bukan? Yaitu apa? Iblis, lihat tuh hambaku Ayub, seorang yang takut akan Tuhan. Nah, lalu iblis bilang, tentu aja engkau berkatin ya, tentu ya dia itu. Nah, saudara lihat gak? Itu perdebatan di surga, saudara, pertaruhan di surga antara iblis dengan Allah. Allah bilang, Ayub itu seseorang yang takut akan Tuhan. Tapi si iblis bilang, dia takut karena dia kaya, dia well-being, dia sehat. Begitu. Maka di tengah-tengah pertaruhan ini, lalu semua itu terjadi pada diri Ayub. Untuk menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada iblis, sebuah pattern. Bagaimana seorang yang takut akan Allah itu hidup sekalipun di dalam kesusahan yang demikian terjadi. Nah, saudara, itu merupakan sebuah pertunjukan di tengah-tengah kesulitan. Ayub menunjukkan dirinya sebagai seseorang, saudara, yang betul-betul fear God. Ya. Nah, berikut kita akan cepat aja melihat keseluruhan daripada Ayub 28, ya. Kita tidak mungkin membaca semua, saudara, tapi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 itu puisi ini menunjukkan bagaimana manusia itu bisa sampai menggali emas dan perak, saudara, sampai ke bawah gunung. Begitu kan? Ya, bisa menggali tanah terus menemukan emas. Tuh, itu kehebatan daripada manusia, bukan? Ya. Lalu ayat 12 sampai 14, ya. Wisdom cannot be found in the way that human finds. Tapi hikmat itu tidak bisa ditemui dengan cara manusia bisa menemukan emas dan perak. Kalau zaman sekarang hikmat itu tidak bisa ditemui. Sekalipun manusia sudah digitalisasi, bisa kirim pesawat ke Mars misalnya, ke bulan mau udah deket, saudara, buat apa? Buat mereka yang main-main luar angkasa, bulan itu mendekat, saudara, ya. Mereka sekarang sudah kirim pesawat luar angkasa itu ke Mars, saudara, ya. Jaraknya itu, wah, mereka dengan kecepatan berapa itu membutuhkan waktu 8 bulan untuk sampai ke Mars itu, begitu, ya. Nah, tapi wisdom itu cannot be found in that way. Tidak dapat dijumpai dalam hal itu. Ayat 12 sampai 14 itu kan. Lalu kemudian 15 sampai 19, ya. Dan kita lihat bahwa hikmat itu tidak bisa dibeli oleh kekayaan. Kamu boleh kaya, tapi kamu belum tentu punya wisdom. Kamu boleh menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, belum tentu
kamu tuh punya wisdom. Begitu. Ya, slide berikut. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan? Ya, kenapa justru, saudara, puisi ini justru menekankan kepada wisdom itu inaccessibility, tidak dapat dicapai, tidak dapat ditemui oleh orang, saudara, because wisdom is like God Himself. Ya, di dalam Amsal ada personifikasi daripada hikmat, saudara. Ya, God is not an item in an inventory of the universe. Bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia, ditemukan oleh manusia. Bukan inventory, saudara. Jadi jangan pikir kamu belajarin Alkitab, lalu kemudian bisa. Enggak, kamu mungkin paling banyak jadi orang Farisi. Begitu. Bukan persoalan itu. Ya, wisdom itu tidak dapat ditemukan oleh kamu. Inaccessibility dengan usaha daripada manusia. Kenapa? Karena hikmat itu seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Ya, maka slide berikut. Bagaimana Tuhan itu ditemui, saudara? Ya, itu memang berbeda dengan semua hal yang manusia itu bisa temui. Ya, nah, saudara-saudara, dan hikmat itu, saudara, accessible-nya itu adalah seperti kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi, saudara-saudara, karena hikmat itu adalah daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, saudara, kita tanyakan, jadi wisdom itu apa sih? Wisdom itu apa sih? Slide berikut. What is wisdom in the context of the book of Job? Sederhana, saudara. Jadi, yang namanya hikmat di dalam buku Ayub itu apa? Sederhana, saudara. Bagaimana Anda hidup pada waktu hidup itu sepertinya hancur. How should one live when life itself falls apart? Pada waktu kehidupan kita runtuh. When things go wrong. Pada saat hal-hal yang ada sama kita itu lalu kemudian menjadi rusak. Itu hikmat, saudara. Ya, itu hikmat. Dan buat Ayub, slide berikut. For Job, bagaimana saudara dia menghadapi persoalan? Bagaimana dia menghadapi, saudara, situasi yang dia sedang hadapi? Sederhana. Kembali kepada dasarnya. Yaitu apa? The fear of the law. Takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah the relation that maintain his integrity and trust towards God even in extremis. Sebuah relasi, saudara, yang pasti akan membawa Ayub untuk menjauhi kejahatan, untuk tetap mempertahankan relasinya dengan Tuhan, integritas relasinya dengan Tuhan, dan kepercayaannya kepada Tuhan, sekalipun di dalam keadaan yang ekstrim seperti yang Ayub alami. Nah, Bapak Ibu, jadi kita lihat bukan, masalah yang dihadapi Ayub itu perlu hikmat. Bagaimana? Dan ternyata, saudara, hikmat itu adalah the fear of the law. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah relasi yang erat dengan Tuhan. Ya, sebuah relasi. Dan setelah itu, saudara, pada waktu Ayub melewati semua penderitaan ini, pada waktu Ayub melewati seluruh penderitaan ini, selesai, saudara, pada waktu dia menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupannya itu, saudara, ya, itu penyelesaiannya gimana? Saudara lihat kan di dalam akhir daripada kitab Ayub. Ayub tidak mendapat jawaban, tidak diberitakan sama Tuhan. Ayub, sorry deh, gitu kan. Tahu nggak apa yang kamu alamin?
itu loh, ini iblis nih brengsek nih, ngajak saya taruhan nih. Dia bilang kamu takut akan saya, deket sama saya, kamu tuh punya relasi dengan saya karena kamu kaya, karena kamu sehat, karena kamu well-being, begitu kan? Tapi Tuhan mau tunjukin kamu enggak, dan ternyata kamu enggak. Enggak pernah begitu. Sudah baca kitab Ayub keseluruhan, Tuhan lalu kemudian apa? Menjumpai Ayub. Disitulah wisdom itu kemudian berjumpa dengan Ayub, bukan? Itu sebabnya wisdom tidak dapat dicari meskipun dengan emas ataupun dengan perak. Tapi penyelesaian daripada masalah Ayub adalah apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak cerita, saudara. Tahu nggak? Sebabnya itu begini. Ya, jadi kamu ngerti kan ya? Enggak, saudara. Bagaimana? Ayub cuma Tuhan menjumpai Ayub. Lalu apa? Cerita buaya lah, kambing lah, apalah. Wah, kebun binatang ceritanya, saudara. Selesai Tuhan berbicara, 2 pasal sesudah Tuhan berbicara, lalu Ayub berkata, Tuhan ampuni saya akan dosa saya. Selama ini cuma dari kata orang. Nah, saudara perhatikan ya, kata orang itu tidak menjadi wisdom. Ya, kata orang. Selama ini aku cuma dengar dari kata orang. And it is not wisdom. Tapi sekarang mata kepalaku menyaksikan Allah yang maha kuasa itu. Nah, saudara, apa ujungnya? Perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Ya, apa itu wisdom? Wisdom itu dia tahu Tuhannya itu di dalam keadaan seperti demikian tidak pernah meninggalkan dia. He is always with Job, bersama dengan Ayub. Di dalam keadaan in extremis. Dia itu ada di sana. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, bukan? Kita mungkin menghadapi hal yang sulit. Makin kemari, saudara, kita mulai makin menghadapi, melihat banyak sekali saudara orang-orang yang mulai mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Selama ini mungkin masih ada imbas-imbas dari yang dulu, tapi sekarang itu betul-betul kesulitan. Pemberhentian kerja misalnya. Pekerjaan, lapangan pekerjaan menjadi menciut. Nah, usaha-usaha macet. Begitu kan? Wah, sudah. Saya rasa banyak orang di sekeliling kita sudah mengalami itu. Dan hati kita mungkin gak habis-habisnya, saudara, untuk itu, bukan? Ya. Nah, persoalannya adalah, saudara, bagaimana kita menghadapi semuanya itu, saudara? Bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Nah, itu yang menjadi persoalan kita, saudara. Ya. Dan Ayub mengajarkan kita sebuah hikmat, yaitu apa? Melewati semua itu cuma satu, yaitu apa? Fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai cukup punya pengalaman, ya, saya mengajak Bapak Ibu coba melihat kehidupan setiap kita. Coba tolong slide berikut. Kita 98 mengalami hal yang luar biasa, saudara. Dolar dari 2.000 ke 16.000, saudara. Bisa bayangkan. Jadi 8 kali lipat. Ya, tahun 98. Tahun 2008 itu, saudara. Ya, karena Amerika jatuh, saudara. Karena subprime mortgage itu. Seluruh dunia ikut jatuh, saudara. Nah, kita pun ikut jatuh. Wah, indeks harga saham itu semua berguguran, saudara. 2008. Kesulitan ekonomi kita hadapi, saudara. Ya. Dan tahun 2020 ini, ya, belum selesai kesulitan kita, saudara. Ya. Nah, waktu 98, saudara gimana? Bagaimana saudara bisa melewati hal itu?
Barangkali saudara waktu itu tidak begitu sadar. Tahun 2008, Bapak Ibu gimana? Dan sekarang tahun 2020, Bapak Ibu gimana? Apakah betul kamu punya sebuah relasi yang begitu dekat dengan Tuhan? Sampai whatever happen, apapun yang terjadi, kita tetap punya hati yang bertaut dengan Tuhan. Mari saudara kita berdoa dan kemudian kita merenungkan sekian waktu yang sudah kita lewati dan di mana kamu dengan Tuhan pada waktu itu. Apakah kamu ngomel-ngomel seperti istri Ayub? Atau kamu bisa betul-betul berhikmat seperti Ayub di dalam fear of the Lord. Di dalam sebuah relasi yang berintegritas pada waktu kamu mengalami semuanya itu. Bapak Ibu, mari kita bersama coba merenungkan hidup kita selama ini. Mungkin dari tahun 98, Bapak Ibu lihat bagaimana. Tahun 2008 bagaimana. Dan kemudian sekarang bagaimana. Mari kita renungkan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa.